Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kami di sini dari kelompok 4 statistik akan mempresentasikan tentang dampak belanja online terhadap kepuasan pembeli. Proposal penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah statistik yang diampu oleh Dr. Amalia MPD. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Usaid Hafizuddin, Lastri Nuraini, dan saya Afif Ridho Pramudia. Pertama-tama, selanjutnya menentukan judul penelitian. Menurut Ari Kunto, mengemukakan tentang penelitian kuantitatif, yakni pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasil data. 3 tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu: yang pertama, untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara dua variabel. Yang kedua adalah untuk menguji hipotesis atau teori yang telah ada. Dan yang terakhir ada mencari generalisasi sesuatu yang memiliki nilai prediktif. 3 tujuan tersebut nantinya akan menjadi ciri judul yang akan dibuat. Yang selanjutnya ada menentukan latar belakang. Yang pertama, tentukan tema, topik, dan judul makalah. Yang kedua, buat kerangka pemikiran dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok untuk setiap paragrafnya. Dan selanjutnya, letakkan gagasan pokok mengenai judul makalah di paragraf paling akhir. Contohnya, judul makalah kami yaitu dampak belanja online terhadap kepuasan pembeli. Maka kami memulai latar belakang Anda dengan kerangka sebagai berikut. Yang pertama ada pandemi COVID-19, yang kedua ada gaya hidup masyarakat, yang ketiga ada alasan berbelanja online, yang keempat kepuasan berbelanja online. Menentukan rumusan masalah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan topik permasalahan yang ingin diteliti. 2. Menentukan hal-hal yang menjadi pertanyaan pada penelitian secara kritis. 3. Hubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada. 4. Susun kalimat rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahan dan judul penelitian. Contoh rumusan masalah. Judul: dampak belanja online terhadap kepuasan pembeli. 1. Saya lebih suka berbelanja online dibanding offline. 2. Saya puas terhadap barang yang saya terima di dalam belanja online. 3. Belanja online lebih murah dibanding berbelanja offline. 4. Berbelanja online lebih aman dibandingkan berbelanja offline. 5. Saya lebih memilih sistem pembayaran COD atau cash on delivery daripada transfer. Oke, kita mulai ya. Kita mulai videonya, yaitu tutorial cara mengolah data statistik menggunakan aplikasi SPSS dari kelompok 4 mata kuliah statistika. Oke, mari kita masuk ke tahapan pertama, yaitu yang pertama-tama mungkin yang harus kalian lakukan setelah kalian menyebar angket atau kuesioner kalian bisa memindahkan hasil kuesioner yang telah disebar ke Excel. Lalu akan tersaji data seperti ini. Nah, di Excel ini ada bagian responden, yaitu sebagai
jumlah responden 1 sampai sekian, dan ada P1, P2, P3, P4 dan P5, yaitu P1 sebagai pertanyaan 1 sampai P5 yaitu sebagai pertanyaan 5. Oh iya, dan juga di sini saya memberi keterangan skor, yaitu 1 sangat setuju dan sampai 5 yaitu mewakili sebagai poin tidak setuju. Oke, setelah kita menyajikan data kuesioner yang telah disebar menjadi tabel Excel seperti ini, kita bisa copy atau salin data yang ada di Excel seperti ini ya. Oke, ini kita copy. Lalu kita bisa pindah ke SPSS. Oke, sebelum kita memindahkan datanya ke SPSS, saya akan menjelaskan sedikit tentang halaman. Halaman ini ada dua, yaitu data view dan variable view yang ada di bawah pojok kiri. Data view, kita menggunakan halaman data view itu untuk menggunakan atau menginput data-data dari kuesioner yang telah kita sebar. Dan yang kedua ada variable view, kita bisa mengatur variabel-variabel yang akan diolah menjadi tabel data menggunakan SPSS. Oke, setelah menjelaskan halaman, oke. Kita bisa pindahkan ke data yang telah kita copy ke SPSS seperti ini. Nah, copy data yang dari Excel tadi, kita bisa oh ya, ini sebenarnya tampilannya masih berupa desimal, 0,00 ya. Kita akan merubahnya ke angka biasa seperti tadi yang ada di Excel melalui variable view. Oke, kita lanjut saja. Ini untuk merubah atau menghilangkan 0,00 yang tadi, kita bisa ke bagian desimal. Kita rubah angkanya menjadi 0 semua. Dan nanti di data view-nya kita otomatis akan berubah menjadi angka biasa seperti di Excel tadi. Seperti hasil Excel tadi. Oke, selanjutnya kita merubah nama ya, merubah nama perwakilan dari poin P1 atau pertanyaan 1 yang seperti bagian Excel tadi. Kita bisa merubah nama di bagian kolom name. Ini kita ubah ke P1, ke selanjutnya ke bawah P2, P3, P4 dan P5. Oke. Nah, ini otomatis berubah menjadi P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, untuk selanjutnya kita bisa kita bisa menginput yang keterangan skor yang ada di Excel tadi. Seperti poin 1 sangat setuju, poin kedua setuju, dan seterusnya. Caranya kita bisa ke variable view dan kita ke values, dan ini ada titik 3, kita klik. Nah, ada value label. Untuk bagian label kita mulai untuk bagian sangat setuju. Untuk value sangat setuju kita klik, kita beri poin 1, kita add. Nah, untuk setuju kita bisa beri value 2 dan netral sebagai value 3 dan kurang setuju ke value 4, ke tidak setuju kita ke value 5. Oke, ini kita telah beri keterangan yang ada di Excel tadi ya.
kita klik OK. Dan ini kita copy ya sampai ke bawah, kita copy, kita paste juga sampai ke bawah-bawahnya. Nah, setelah seperti ini kita siap juga merubah angka-angka data yang telah kita beri olah tadi menjadi data tabel menggunakan SPSS. Oke, kita ke caranya. Kita bisa ke kolom analis dan deskriptif statistik, dan ini bisa kita pilih ke frequencies. Nah, kita pindahkan ke bagian frekuensinya ke variabel. Kita pindahkan, oh ya, kita sorot dulu, kita sorot semuanya, lalu kita pindahkan semua. Ini kita jangan lupa dicentang ya, jangan lupa dicentang dan klik OK. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu hasil data yang tersaji menggunakan SPSS-nya. Nah, ini nih. Ini kita telah dapatkan data tabel yang telah kita pindahkan tadi dari Excel ke menggunakan SPSS. Ini ada P1 yang netral berjumlah 2, yang totalnya ada 20 responden ya, dan untuk persentasenya ada di bagian P1 ada netral 10% dan didominasi oleh kurang setuju dan tidak setuju. Oke, mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami, kelompok 4 statistika, yaitu cara mengolah data menggunakan SPSS. Sekian, terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.